Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Margareta dengan NIM 240361125 dari Prodi Kimia NK. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat dan walafiat ya, sehat walafiat. Saya akan mengajak kalian semua bagaimana saya menelaah kalimat-kalimat yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Jadi sebelumnya saya akan menelaah diksi dan ejaan. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Sedangkan ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Jadi saya bakal menelaah sesuai yang saya bilang kalau saya menelaah yang di lingkungan sekitar saya. Saya mencari kalimat ini berdasarkan buku referensi dari Perpus. Jadi saya menemukan buku ini dari Perpus. Ini gambar saya saat foto bersama bukti tulisannya. Jadi teks 1 ini, dalam perjalanan pulang Laila ditabrak oleh seorang paman. Nah, saya bakal menelaah yang di kalimat maaf ya nak. Nah, jadi seharusnya tuh maaf ya nak ini nggak perlu pakai tanda koma lagi sesudah naknya ini, seharusnya titik. Saat sebelum berdiri ini seharusnya kan di sini membantu Laila berdiri. Seharusnya saya tambahkan membantu Laila untuk berdiri supaya ada keharmonisan sinkron dalam penulisan kalimatnya. Jelas maksudnya itu. Di sini saya di kalimat kedua menelaah yang di bagian tanda kutip maaf kak. Seharusnya di setelah maaf tuh nggak perlu pakai koma lagi, langsung maaf kak gitu. Seperti ini. Maaf kak, uangku hanya tersisa sedikit sehingga aku tidak bisa membeli satupun bunga milik kakak. Di sini kan dia tidak ada kalimat sambungnya, langsung ke poinnya. Jadi saya menambahkan kalimat konjungsi. Kalimat ketiga, saya menelaah di bagian tetapi. Dari tetapi ternyata gang sempit itu menuju jalan besar lain. Kalimat yang saya ganti, ternyata gang sempit itu menuju jalan besar yang lain. Laila pun kebingungan. Ia merasa mengenal jalan itu tetapi sudah lama sekali. Soalnya kalimat tetapi itu tidak boleh di awalan kalimat, seharusnya di pertengahan. Jadi seharusnya dalam KBW itu tetapi tuh kata tetapi tidak boleh di awal kalimat. Sedangkan ternyata ini, kalimat ternyata bisa di awal kalimat, teman-teman. Selanjutnya saya menelaah bagian poster di dinding mading. Jadi di sini saya menelaah poin 1 dan poin 4. Poin 1 itu
Peserta adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dari berbagai program studi D3 dan D3, D4 dan S1 yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Saya ubah poinnya itu menjadi peserta lomba harus mahasiswa Universitas Negeri Padang dari berbagai program studi dari D3, D4 dan S1 dengan membuktikan kartu tanda mahasiswa. Jadi di sini saya mengganti adalah itu menjadi harus. Terus yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa itu saya ganti dengan kalimat dengan membuktikan kartu tanda mahasiswa. Setelah itu poin nomor 4, sebelumnya bagi mahasiswa yang telah pernah memenangkan juara 1 pada MTQ Dies Natalis sebelumnya atau pada jenjang lebih tinggi provinsi dan nasional, maka tidak dibolehkan lagi untuk mengikuti MTQ pada cabang yang sama, tetapi diizinkan pada cabang yang berbeda. Saya ganti menjadi poin nomor 4 bagi mahasiswa yang pernah meraih juara 1 pada lomba MTQ Dies Natalis sebelumnya atau jenjang yang lebih tinggi provinsi dan nasional, maka tidak diperbolehkan lagi mengikuti lomba MTQ pada cabang yang sama, hanya diizinkan pada cabang yang berbeda. Jadi di sini kan bagi mahasiswa yang telahnya ini saya hapus. Jadi bagi mahasiswa yang pernah memenangkan ini saya ganti menjadi meraih untuk meminimalis kata. Juara 1 pada MTQ Dies Natalis sebelumnya atau pada jenjang lebih tinggi. Nah, pada jenjang lebih tinggi ini kan sebelumnya ada provinsi. Nah, penulisan provinsi ini salah, seharusnya pakai V bukan P. Terus di sini maka tidak dibolehkan lagi untuk mengikuti MTQ. Nah, mengikuti MTQ ini saya tambahin kalimat lomba supaya jelas itu tuh MTQ itu apa gitu loh. Mengikuti apa itu MTQ, tiba-tiba kok MTQ gitu. Mengikuti lomba MTQ pada cabang yang sama tetapi diizinkan, itu saya ubah menjadi hanya diizinkan pada cabang yang berbeda. Selanjutnya saya menelaah sama juga ini satu buku sama yang tadi. Saya menelaah di bagian sebelum pulang sampai Laila. Sebelum pulang, Paman Albert mengutarakan niatnya untuk membantu keluarga Laila karena ia merasa hutang budi kepada ayah Laila yang banyak membantu Paman Albert, dan ia juga merasa sangat senang pada kejujuran serta kebaikan hati Laila. Di sini saya ganti Paman Albert mengutarakan niatnya untuk membantu keluarga Laila. Nah, di sini beliau merasa berhutang budi pada ayah Laila. Saya ganti menjadi karena ia merasa hutang budi kepada ayah Laila yang banyak. Nah, sebelum itu kalimat dulu ayah Laila banyak membantu Paman Albert, saya ganti juga menjadi ia merasa hutang budi kepada ayah Laila yang banyak membantu Paman Albert. Jadi saya sambungin, jadi tidak terlalu berlibat-libat. Saya ganti menjadi satu poin. Nah, di sini juga dulu ayah Laila banyak membantu Paman Albert. Selain itu, Paman Albert merasa sangat senang pada kejujuran dan kebaikan hati Laila. Nah, di situ saya menggantinya menjadi
dan ia juga merasa sangat senang pada kejujuran serta kebaikan hati Laila. Jadi kalimat itu kan yang sebelumnya kan dijadikan beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat kan, kalau di sini saya menjadikan itu menjadi satu kalimat saja, tetapi dalam lingkup yang sama. Jadi intinya tuh sama aja, cuma berbeda cuma berbeda hitungan kalimat saja teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.